Salam adik-adik, jumpa lagi katong di hari Minggu yang baik ini. Ketong akan ada dalam sekolah minggu online dan hari ini masih tetap dengan kakak yang sangat ganteng dan baik hati, kakak Habel, dalam sekolah minggu online Parjeban. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021 dalam tema Aku Mau Berdoa. Jadi adik-adik yang masih pamalas-pamalas berdoa, hari ini pasti akan dikuatkan oleh firman Tuhan, supaya mulai hari ini pasti akan rajin untuk berdoa. Baik, jangan lama-lama lagi, ketong akan memulai dengan lagu pembukaan. Ketong akan menyanyi dua lagu sekaligus, yaitu lagu yang berjudul Domba Hilang dan Mendidih. Ayo adik-adik, kakak ajak untuk berdiri, jangan malas-malas. Jangan duduk terus. Itu ada yang masih duduk tuh. Ayo berdiri, cepat. Kita akan menyanyi dengan semangat. Ayo musik Kanino. 1, 2, 3. Oke adik-adik, tadi semua nyanyi lagu yang sangat semangat dan kakak lihat juga adik-adik semangat. Kita akan masuk dalam doa buka yang seperti kakak ajarkan. Sikap doa adalah lipat tangan, tutup mata, duduk yang tenang, dan ketong menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang telah memberikan kami anak-anak-Mu kesempatan hari ini untuk boleh bersekolah minggu. Kami percaya itu semua oleh karena kasih dan setia-Mu ya Tuhan atas kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan tuntun sertai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik.
Terima kasih Tuhan, mengampuni semua salah dan dosa kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyi satu buah lagu yang berjudul Ibu Jari. Ibu Jari, dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ayo semua bikin gerakan ya. Tuhan Yesus kasih tangan, kasih jari. Kita ikut gerakan sama-sama supaya lagu yang kita nyanyikan penuh dengan semangat. 1, 2, 3. Baik anak-anak, kita akan berdoa firman. Lipat tangan, tutup mata, dan kakak bawa ketong dalam doa firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menuntun menyertai kami. Kami akan mendengarkan firman, kami akan membaca dan merenungkan. Tuhan tuntun sertai kami, berikan kami hati sebagai anak-anak yang mau menerima firman-Mu dengan baik. Agar apa yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi pedoman untuk kehidupan kami sebagai anak-anak. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Pasti semuanya masih dalam keadaan sehat kan? Kita tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tadi adik-adik sudah menyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-14. Ayat 32 hingga ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata, di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjagalah dan berdoalah,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sedang berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, adik-adik, sebelum Kak Ina menjelaskan tentang peristiwa di Taman Getsemani, adik-adik akan menonton video yang akan diputar. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah menonton video tentang di Taman Getsemani. Berarti adik-adik sudah tahu jalan cerita yang terjadi di Taman Getsemani. Nah, kalau begitu Kak Ina mau kasih satu pertanyaan dan adik-adik jawab di rumah. Pertanyaannya, apakah yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Ayo, siapa yang tahu jawab angkat tangan? Ya, adik-adik, yang Yesus lakukan di Taman Getsemani itu Yesus berdoa. Nah, adik-adik, siapa di rumah yang rajin berdoa? Ayo. 1 hari 5 kali? Ada? 3 kali? 2 kali? Atau 1 kali? Nah, adik-adik, berdoa adalah cara kita berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Berdoa itu juga merupakan nafas hidup orang percaya. Mengapa kita anak-anak Tuhan harus berdoa? Karena dengan berdoa kita bisa menyampaikan
seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Baik itu ketika kita merasa bahagia, kita merasa sedih, kita merasa takut, kita harus menyampaikannya kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Nah adik-adik, kenapa harus seperti itu? Karena iblis itu suka menggoda anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus berdoa. Tujuan daripada anak-anak Tuhan harus berdoa supaya anak-anak Tuhan itu mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus untuk bisa menghadapi semua yang terjadi. Nah adik-adik, sama seperti kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus berbicara dengan Bapanya di surga. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Bapanya di surga, Ia menyampaikan seluruh isi hatinya kepada Tuhan, kepada Bapanya di surga. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang merasa takut, Tuhan Yesus sedang merasa sedih, karena Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Yesus berdoa supaya Bapanya di surga memberikan Tuhan Yesus kekuatan untuk bisa menghadapi semua persoalan yang akan Tuhan Yesus lalui. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita banyak hal. Tema yang kita ambil untuk minggu ini adalah aku mau berdoa. Nah, ini mengajarkan adik-adik supaya harus senantiasa mau untuk berdoa. Bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi adik-adik juga harus berdoa untuk orang lain, untuk musuh, untuk orang tua, untuk kehidupan adik-adik sendiri. Jadi, mulai dari sekarang harus tanamkan di dalam diri adik-adik bahwa adik-adik mau senantiasa untuk berdoa. Karena iblis itu suka mengganggu anak-anak Tuhan yang malas berdoa. Iblis itu suruh nanti marah-marah, mengeluarkan kata-kata kotor, bikin adik-adik menjadi sedih, menjadi takut. Jadi adik-adik harus rajin berdoa, harus mau berdoa supaya terhindar dari godaan-godaan iblis. Seperti itu adik-adik. Nah, ini saja yang bisa Kak Ina sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Oke, baik adik-adik, ketong tadi sudah dengar firman Tuhan yang sangat memberkati ketong semua, dan kakak harap adik-adik semua bisa pegang itu sebagai adik-adik dong punya pedoman supaya adik-adik dong lebih baik ke depan. Hari ini tentang berdoa. Jadi pasti adik-adik dong sudah dengar tadi ketika ketong menghadapi segala sesuatu atau dalam segala keadaan, ketong harus bawa semua kepada Tuhan lewat doa. Karena seperti yang ketong selalu belajar bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Jadi kalau sedang berdoa berarti hari ini ketong sedang bernapas ya. Itu yang harus adik-adik pegang dalam adik-adik punya hidup supaya adik-adik menjadi anak-anak yang lebih baik. Oke, ketong akan lanjut. Ketong akan menyanyi satu lagu yang berjudul Setia Setialah. Kanino musik 1, 2, 3. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati.
Oke, anak-anak, ketong akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, dan ketong mengangkat akan segala ketong permohonan di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah memberkati kami lewat firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk selalu berdoa kepadamu dalam segala keadaan hidup kami ya Tuhan. Ya Bapa dalam kerjaan surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh dapat bersekolah minggu bersama. Kami percaya bahwa itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Ya Bapa dalam kerjaan surga, kami datang ya Tuhan, kami membawakan seluruh pergumulan kehidupan kami, baik kami sebagai anak-anak, kami mempertaruhkan akan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, dalam kesehatan kami, dalam pendidikan kami, dalam masa belajar online ini ya Tuhan. Tuhan berikan kepada kami semangat, berikan kepada kami akal budi, hikmat, agar apa yang kami pelajari tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi boleh menjadi masa depan untuk kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa dalam kerjaan surga, kami juga mempertaruhkan akan orang tua kami ya Tuhan. Berkatilah kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, agar lewat semuanya itu nama-Mu boleh dipermuliakan ya Bapa. Ya Bapa dalam kerjaan surga, kami datang, kami juga mendoakan akan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati dari pemimpin yang tertinggi sampai di pemimpin yang terendah. Biarlah semuanya dalam campur tangan-Mu ya Tuhan, agar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa dalam kerjaan surga, kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan, yang dalam masa pandemi ini boleh melakukan gereja dari rumah, gereja online. Tuhan Yesus menolong menyertai agar biarlah lewat semuanya itu kami tetap diberikan kekuatan dan kami tetap diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa dalam kerja surga, kami juga tetap mempertaruhkan akan para pengajar kami yang telah berjeri lelah untuk pembuatan video online. Tuhan Yesus juga memberkati mereka dalam segala tugas dan pekerjaan serta pergumulan kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, ini kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong sempurnakan doa kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke anak-anak, ketong sudah ada di akhir dari sekolah minggu online. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk kalau bisa ketong sekolah minggu di minggu-minggu yang berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ini channel Parjeban supaya adik-adik sonde ketinggalan untuk dapat video yang terbaru. Dan ketong akan menyanyi satu lagu penutup yaitu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Salam kanino, musik kanino. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakan